Kita awali News Pagi dengan informasi sebuah pasar barang bekas di kota Pasuruan, Jawa Timur ludes terbakar pada Minggu malam. Ya, kebakaran juga melanda 7 bangunan di Agam, Sumatera Barat dan ruko semi permanen di Bengkulu. Kebakaran menghanguskan sebuah pasar barang bekas di Kelurahan Karangketuk, Pasuruan, Jawa Timur Minggu malam. Api cepat membesar akibat lapak yang terbuat dari kayu serta banyaknya barang dagangan berupa pakaian dan plastik. 70 lapak ludes terbakar dan hampir rata dengan tanah. Api muncul pertama kali dari sebuah kios diduga akibat korsleting listrik. Api baru padam 2 jam kemudian dibantu 4 mobil damkar. Terbakar ini kurang lebih 70 kios, kurang lebih 70 kios. Terdiri dari lapak apa aja itu, Pak? Loak. Kebakaran juga melanda ruko dan toko di daerah KP Panji, Agam, Sumatera Barat Minggu siang. Api diduga berasal dari putung rokok yang menyambar bensin. Selain 7 bangunan, belasan mobil dan motor yang ada di dalam bengkel dan showroom mobil ludes terbakar. Api dapat dipadamkan setelah 2 jam. Di tempat tampal ban, Bang. Yang di mana itu, Bang? Yang di depan situ. Terus ada bensin di depannya, jadi merembes ke bensin. Kemungkinan dari putung rokok mungkin, Bang. Di Bengkulu, ruko semi permanen lokasi usaha mebel dan bengkel juga ludes terbakar. Api nyaris merembet ke ruko lain yang ada di sebelahnya. Pemilik usaha dan karyawan tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga. Hanya sebuah mobil yang berada di bengkel yang dapat diselamatkan setelah didorong oleh warga sekitar. 14 mobil damkar dan puluhan personel dikerahkan untuk memadamkan api. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, 2 rumah di Kelurahan Tukang Kayu dan Pengantingan Banyuwangi, Jawa Timur roboh pada Minggu sore. Musibah ini terjadi akibat dinding penahan rumah tergerus arus Sungai Luh. Video amatir warga merekam momen saat sebuah rumah berlantai 2 di bantaran Sungai Luh, Kelurahan Tukang Kayu, Banyuwangi, Jawa Timur, roboh pada Minggu sore. Ruang dapur, balkon, kamar mandi, dan 1 kamar tidur langsung hanyut terbawa arus sungai. Robohnya rumah akibat dinding penahan tergerus derasnya aliran Sungai Luh setelah hujan lebat dalam 3 hari terakhir. Beruntung penghuni sempat keluar rumah karena mengetahui konstruksi bangunan yang telah banyak mengalami keretakan. Tadi jam 4:10 cuaca hujan. Tiba-tiba terdengar suara retakan, habis itu longsor gitu aja. Apa memang sebelumnya retak apa gimana? Sebelumnya emang retak dan ini juga udah kedua kali. Bagaimana? Waktu kejadian di tengah, semua keluarga emang disuruh di tengah. Ayah saya udah kerasa. Panik tak? 1 rumah lain di Kelurahan Pengantingan juga roboh akibat tergerus arus sungai. BPBD Banyuwangi masih mendata rumah warga yang rusak akibat meluapnya Sungai Luh. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Akibat intensitas hujan yang tinggi, kawasan jalur wisata di Desa Jambu Dipa, Kabupaten Bandung Barat diterjang banjir. Sementara itu, korban banjir di Pantura, Subang, Jawa Barat mulai mengungsi ke bawah jembatan layang jalur Pantura Pamanukan. Kawasan jalur wisata, tepatnya di Jalan Kolonel Masturi, Desa Jambu Dipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat diterjang banjir setelah sebelumnya diguyur hujan deras hingga berjam-jam sejak Minggu dini hari tadi. Tingginya banjir membuat sejumlah kendaraan roda 2 yang berupaya menerobos mengalami mogok. Dampak banjir juga menyebabkan antrian panjang kendaraan, baik dari arah Cimahi menuju Lembang maupun arah sebaliknya. Menurut warga setempat, kawasan Kampung Barukai ini kerap kali mengalami banjir setiap kali hujan deras turun. Selain tingginya curah hujan, juga disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya penyempitan saluran pendangkalan hingga kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah ke sungai. Setiap hujan besar pasti sini terlalu banjir. Dari malam hujan,
curah hujan dari atas, memang dari atas kan tinggi, jadi ke sini tetap banjirnya ke sini. Sementara itu, banjir yang merendam pemukiman warga di Desa Mulyasari, Pamanukan, Subang, Jawa Barat semakin meluas. Hampir 300 rumah atau 350 lebih kepala keluarga terdampak akibat banjir tersebut. Akibatnya, puluhan warga Desa Mulyasari mulai mengungsi ke bawah jembatan layang. Banjir diakibatkan meluapnya Sungai Kalensema dan Sungai Cigadung yang dekat dengan pemukiman warga. Intensitas hujan yang cukup tinggi sejak Sabtu kemarin membuat kedua sungai tersebut meluap. Sekarang ketinggian banjir di rumah ibu setinggi gimana sih, Bu? Sampai pinggang. Ada 1 meter lebih ya? Ada. Itu tempat tidur udah kelep, Udah nggak bisa tidur udah di... nggak bisa ditidur. Barang-barang ibu gimana? Tinggalin. Warga berharap bantuan dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan mengungsi, mulai dari selimut, makanan, hingga popok bayi sekali pakai. Dari Bandung Barat, Yuwon Wahyu, dan dari Subang, Jawa Barat, Yudi Hernawan Juanda, iNews melaporkan. Pemirsa, kericuan terjadi di sebuah tambang nikel di Kecamatan Malili, Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Dua pihak yang berebut kepemilikan adu mulut di area tambang. Adu mulut dan saling dorong terjadi di area tambang nikel PT Citra Lampia Mandiri atau CLM di Kecamatan Malili, Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Tim kuasa hukum mantan Direktur PT CLM Helmut yang hendak masuk dihadang karyawan dan polisi. Peristiwa ini dipicu kisru kepemilikan perusahaan tambang PT CLM. Salah satu pihak menuding penguasaan tambang dilakukan oleh pihak lain dengan cara pemalsuan dokumen dan penyerobotan lahan. Namun pihak yang kini mengklaim kepemilikan perusahaan menyebut seluruh proses perdata dan pidana sudah berkekuatan hukum tetap. Izin yang dimiliki oleh mereka dia dimiliki dengan cara yang tidak benar ataupun ada dugaan pemalsuan akte secara otentik seperti laporan yang sudah masuk di Mabes bulan lalu itu diterima dan kita duga memasukkan akte sehingga bisa memiliki PT CLM itu sendiri. Dengan dikeluarkannya RKB oleh SDM, tentu semua kita sudah jalankan. Jadi proses penambangan mulai dari OB, kemudian on-gating, hauling, dan sekarang kita sudah lakukan parking, Pak. Jadi kami sudah mengisi, tongkang-tongkang berikutnya kami datangkan. Jadi saya kira semua clear. Jadi kalau ada... Dugaan penyerobotan lahan tambang PT CLM dimulai pada November 2022 lalu. Insiden ini membuat kegiatan pertambangan terhenti sementara. Dari Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Razia anak jalanan di Kendari, Sulawesi Tenggara diwarnai kericuhan. Sejumlah anak jalanan terus melawan dan memaki petugas saat akan dibawa ke kantor polisi. Anak jalanan ini terus melawan dan memaki petugas dalam razia yang digelar Satpol PP di Kendari, Sulawesi Tenggara Minggu malam. Selain berteriak, ia juga beberapa kali mencoba memukul petugas yang berusaha menggiringnya ke atas mobil. Perlawanan tidak berhenti meskipun anak tersebut sudah berada di atas mobil Satpol PP. Perlawanan juga dilakukan orang tua anak tersebut hingga terjadi adu mulut. Meski terus mendapat perlawanan, 25 anak jalanan tetap dibawa ke Polsek Baruga. Untuk sementara waktu ini dia titik di sini untuk kita mendata, kemudian kita menghubungi orang tuanya. Yang kita takutkan anak-anak kita ini apabila ada yang menunggangi dari belakang, yang artinya anak-anak ini masih perlu sekolah ternyata ada yang mempekerjakan. Itu yang kita takutkan. Para anak jalanan ditahan selama 2 hari untuk mendapatkan pembinaan. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono, iNews melaporkan. Bus pengangkut rombongan wisata sekolah asal Garut, Jawa Barat menabrak 2 motor di Jalan Dandels, Purworejo, Jawa Tengah. 1 pengendara motor tewas akibat tertimpa badan bus. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Dandels, Desa Pejageran, Purworejo, Jawa Tengah, Minggu malam. Bus pengangkut rombongan wisata SMPN 3 Garut terbalik dan menabrak 2 sepeda motor usai gagal mendahului kendaraan di depannya. Akibatnya 1 pengendara motor tewas tertimpa badan bus dan 1 pengendara motor lainnya mengalami luka parah di kaki.
Sementara 17 penumpang bus mengalami luka ringan. Saya lagi turun, terus bis ngegulingin, semua orang tuh sudah ke atas, sedangkan saya masih diam, udah ada sendal kan hilang satu, pas ke atas langsung dibantu sama orang-orang. Anak-anak SMP yang tamasya dari Yogyakarta menuju pulang ke Garut. Untuk penumpang tadi ada siswa, ada 17, alhamdulillah hanya luka ringan, sudah kami evakuasi ke rumah sakit Amalia. Total siswa yang di dalam bis itu jumlahnya Yang di dalam bis ada 58 siswa. Evakuasi kendaraan berlangsung selama lebih dari 1 jam hingga menyebabkan kemacetan sepanjang lebih dari 1 meter. Pihak kepolisian masih mendalami lebih lanjut peristiwa ini, namun dugaan sementara kecelakaan terjadi akibat kelalaian sopir bus. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Jo Hartoyo, iNews melaporkan. Sebuah mobil syarat penumpang menabrak 2 motor hingga tercebur ke dalam sungai di Jombang, Jawa Timur. Akibatnya seorang bocah penumpang motor tewas di tempat. Diduga akibat supir mengebut, sebuah mobil minibus syarat penumpang menabrak 2 motor hingga tercebur ke sungai di Jalan Raya Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada Minggu sore. Kondisi mobil minibus tersebut hancur, sementara 2 motor yang ditabraknya juga mengalami rusak parah. Satu pengendara motor bahkan langsung meninggal dunia, yakni seorang bocah berusia 8 tahun yang sedang dibonceng oleh orang tuanya. Sementara 4 orang pengendara motor lainnya menderita luka-luka. Sedangkan dari penumpang mobil yang berjumlah lebih dari 7 orang, 2 penumpang menderita luka-luka. Pasca kejadian, seluruh korban langsung dilarikan ke RSK Mojowarno, Jombang. Saksi mata menjelaskan, peristiwa kecelakaan bermula saat mobil minibus ini melaju dengan kecepatan tinggi dari Malang arah Mojo Agung, Jombang. Saat melintas di lokasi, mobil ini bermaksud menyalip pengendara motor di depannya. Penumpangnya berapa orang tadi, Mas? Penumpangnya 7 orang. Informasinya kenapa sampai nabrak tadi? Ada yang nyebrang mereka atau apa? Nyalip sepeda, nyantap sepeda ke bawah. Terus yang nyalip mobil ini ya? Selain menyebabkan 1 korban tewas dan 6 orang luka-luka, peristiwa kecelakaan ini juga membuat arus lalu lintas di lokasi kejadian macet total. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Polresta Mojokerto menggelar razia knalpot di Simpang Alun-Alun Utara Mojokerto. Di dalam razia, pemirsa, seorang remaja menangis saat sepeda motor disita polisi karena menggunakan knalpot brong. Remaja ini menangis dan memeluk anggota polisi saat terjaring razia knalpot brong di Simpang Alun-Alun Mojokerto. Meski menangis dan minta dibebaskan, sepeda motor remaja tetap disita karena selain knalpot tidak sesuai standar juga tidak membawa surat-surat. Sementara seorang pengendara lain langsung kabur saat akan dihentikan dan nyaris menabrak polisi. Pengendara sepeda motor itu pun lolos dari razia. Razia knalpot digelar setelah adanya aduan dari masyarakat lewat program Jumat Curhat tentang adanya kebisingan dan balap liar. Razia ini kita laksanakan berdasarkan keluhan dari masyarakat, khususnya masyarakat Mojokerto Raya, yang selama ini mengeluhkan, menyampaikan termasuk keluhan-keluhan dari masyarakat yang ada di wilayah Mojokerto terhadap kita kepolisian terkait kendaraan baik itu roda 2 maupun roda 4 yang istilahnya menggunakan knalpot brong. Dari hasil razia selama 1 jam, sebanyak 70 kendaraan sepeda motor terjaring razia. Para pengendara ini pun langsung ditilang. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Tangis histeris Alif Triwidianto memecah keramaian Jalan Basuki Rahmat, Tuban, Jawa Timur. Bocah berusia 7 tahun ini terjepit di antara tembok pagar depan Sekolah Dasar Negeri Ronggo Mulyo 1. Peristiwa ini cukup menghebohkan pengguna jalan dan warga sekitar yang langsung berdatangan.
Peristiwa bermula saat Alif yang juga siswa kelas 1 SD ini ikut orang tuanya kerja bakti di sekolah. Agar anak-anak tidak keluar jalan raya, security pun menutup pintu gerbang. Alif malah berusaha keluar melewati celah tembok pagar. Evakuasi berlangsung dramatis diiringi tangis histeris korban yang ketakutan. Setelah hampir 10 menit, korban berhasil ditolong. Kejepit itu awalnya gimana? Mau main gitu ya? Terus aku langsung masuk di situ. Oh, masuk di situ. Terus kejepit itu ya? Ibu-ibu sama anak-anak kerja bakti. Nah, ibunya itu ajak anaknya. Saya tutup pintunya ini, saya pulang istirahat. Kemudian ada cerita dari grup, kok ada anak kejepit. Pemirsa, pasar Unggas roboh diterpa angin kencang dan juga hujan lebat.